Oke Wilson, kita akan mulai bahas mengenai soal KSN yang udah Miss kasih ya. Yang pertama itu soal nomor 1 kita akan bahas mengenai peluang. Ini namanya soal mengenai peluang. Untuk peluang, untuk peluang, rumus peluang itu peluang. Nah, rumusnya peluang itu PA sama dengan NA per NS. Banyaknya kejadian A dibagi dengan banyaknya kejadian yang semua kejadian yang mungkin terjadi. Nah, pada uang logam kalau dilempar ini, kemungkinan yang terjadi itu kalau satu uang logam dilempar itu hanya 2. Ini Miss punya uang logam, kemungkinannya kalau kita lempar, kalau nggak angka, kalau nggak gambar. Nah, ini gambar angka. Ada lagi yang lain nggak ada. Kalau satu uang yang dilempar, kemungkinannya hanya 2. Jadi uang logam, satu uang logam kalau dilempar, itu kemungkinan cuma ada 2 kalau nggak angka, kalau nggak gambar. Ini simbol A, ini simbol G. Nah, berarti hanya ada 2 kejadian. Berarti kalau misalnya satu uang logam, berarti NS-nya hanya ada 2. Kalau misalnya ditanya di sini peluang kejadian gambar yang muncul, ya udah 1/2 karena gambar itu hanya sekali, kejadian seluruhnya cuma 2 kali. Nah, yang sekarang yang ditanya di soal itu adalah 6 uang logam. Nah, kalau 6 uang logam untuk mencari NS-nya itu, ini NS untuk satu uang logam. Nah, kalau 6 uang logam berarti kan kita tahu nih kalau satu uang logam kan kemungkinan cuma ada 2. Nah, kalau 6 berarti kita langsung 2 pangkat 6. Karena ada 6 kali. Kita ada 6 uang logam secara bersamaan. Oke, berarti ini 2 pangkat 6, misalnya udah belajar ini adalah 64. Oke, jadi NS-nya 64. Nah, gimana mencari NA? Untuk mencari NA, ini mencari NS. Mencari NA itu kita gunakan aturan segi 3 Pascal. Nah, apa nih Miss segi 3 Pascal? Nah, segi 3 Pascal ini sangat memudahkan kita untuk mencari perkalian yang tingkat tinggi. Nah, jadi segi 3 Pascal itu seperti ini aturan 1 nih bisa bikin langsung nih. 1 semuanya di 1 untuk di tepi, kemudian untuk di tengah ini 1 ditambah 1 2 1. Nah, karena 6 berarti kita harus sampai 6 yang bagian sini. Ini 1 lagi, 1 tambah 2 3, 2 tambah 1 3, 1 lagi. Kemudian 1 lagi, 1 tambah 3 4, 3 tambah 3 6, 3 tambah 1 4, 1 lagi. Sudah sampai 6 belum? Ini sama baru 4, kita harus sampai 6. Jadi 1 lagi, 5, 1 tambah 4 5, 10 10 5 1. Dia diapit oleh 1 1 6 15 20 15 6 1. Nah, kita berhenti karena yang kita ambil hanya sampai 6 karena logam kita kan dilemparnya 6 kali. Maka sampai 6 aja. Nah, untuk mencari NA-nya ini dia dimintanya paling sedikit 2 gambar. A paling sedikit 2 gambar. 2 si gambar si G. Kalau paling sedikit 2 gambar yang muncul, berarti gambarnya itu bisa lebih besar atau sama dengan 2. Nah, bisa 3, bisa 4, bisa 5 gambar. Nah, cara melihatnya itu di sini 1, 6, 15, 20, 15, 6 dan 1. Kita lihat ambilnya di sini. Kamu tulis AG terus di bawah angka-angkanya. AG, kenapa AG Miss? Karena kan yang kemungkinan terjadi kan angka kalau nggak gambar. AG sampai habis. Nah, untuk AG ini pangkatnya di sini itu yang untuk AG pangkatnya si A
Dari yang 0 dulu menaik. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk yang G pangkatnya turun, berarti 6, 5, 4, 3, 2, 1 sampai 0. Oke, ini maksudnya A pangkat 0, G pangkat 6. G pangkat 6 yang ini nih. A pangkat 1, G pangkat 5. Nah, kita harus lihat nih, G lebih besar dari 2. Kalau G lebih besar dari 2, berarti ini G-nya pangkat 2 bisa, G-nya pangkat 3 bisa, sampai seterusnya. Ini kan G ada 2G. G ada 3G. Nah, itu maksudnya G besar dari 2. Nah, kita lihat mana yang G-nya lebih besar dari 2 atau sama dengan 2. Nah, yang 1, 2, 3, 4, 5. Ini G-nya 1 berarti nggak masuk ke dalam A kita. Ini 0 berarti juga nggak masuk ke dalam A kita. Nah, berarti yang kita ambil sekarang untuk NA itu adalah angka di atasnya. 1 tambah 6 tambah 15 tambah 20 tambah 15. Apakah 6 ini masuk? Enggak, karena G-nya di sini 1. Berarti cukup di sini aja. Berapa? 1 tambah 6 7 tambah 15 22. Nah, berapa hasil semuanya? 57. Nah, berarti NA kita 57, NS kita sudah ada 64. Nah, kalau sudah ketemu ini berarti kita bisa mencari peluang si A. Berapa peluang si A? NA per NS. Berarti 57 per 64. Nah, ini nggak bisa disederhanakan, berarti jawabannya ini. Apa jawabannya? A. Berarti jawabannya A. Oke. Inilah yang untuk mencari nomor 1. Oke, Wilson. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Untuk nomor 2, nah ini perpangkatan. Jika 2x kurang 10 pangkat, ini enggak kurang jelas ya. Ini ulang lagi nih. 2x kurang 10 pangkat x kuadrat dikurang 36 sama dengan 1. Banyaknya nilai x yang memenuhi adalah. Untuk perpangkatan ini ada beberapa rumus yang harus diketahui. Sudah juga belajar di SMP kemarin sebelum kita meet. Sebuah angka berpangkat 1 hasilnya adalah angka itu sendiri. Sebuah angka berpangkat 0 hasilnya 1. Mau itu 7 pangkat 0, 100 pangkat 0 hasilnya 1. Nah, sekarang kan ini bilang berpangkat nih. Nah, kita harus samakan kedua bentuk. Nah, ini caranya kita tak bikin ini 2x kurang 10 x kuadrat kurang 36. Nah, kita harus jadikan dia bentuk yang sama tapi hasilnya 1. Berarti yang kita gunakan adalah yang A pangkat 0. A nya siapa? Bilangan pokoknya adalah yang ambil yang 2x kurang 10. Pangkat berapa di sini? Pangkat 0. Karena berapapun dipangkatkan 0 hasilnya 1. Nah, sekarang dalam persamaan, dalam aljabar, kalau ada pangkat yang sudah sama bilangan pokoknya, ini untuk mencari pangkatnya kita tinggal turunkan aja x kurang 3 dan 0. Berarti x kuadrat kurang 36 sama dengan 0. Oke. Nah, berarti ini x kuadrat kita adalah 36. 0 kurang 36 ya. 0 ditambah 36. Berarti ini x-nya adalah akar 36. Nah, untuk akar 36 ini ada plus minus, jadi ada 2. Jadi x-nya adalah plus minus 6. Jadi untuk aljabar, kalau ditanya nilai yang x-nya memenuhi, untuk akar itu hasilnya selalu ada 2. Ada yang plus, ada yang minus. Misal akar 25. Berarti ini nilainya plus minus 5. Ya, ini maksudnya ada si plus 6 dan ada si min 6. Jadi x yang mungkin itu ada 2, 1, 2. Berarti jawaban kita adalah A. Jadi x yang mungkin memenuhi adalah 2 buah. Ada 2 angka nilai x, yaitu min 6 dan plus 6. Oke. Ini yang nomor 2. Sekarang Miss mau lanjut ke yang nomor
3. Oke. Untuk yang nomor 3, jumlah digit hasil dari 7 tambah 77 tambah sekian sampai 77 kali. Nah, untuk kalau ada ketemu soal begini, biasanya kalau soal olimpiade itu harus pakai logika. Jadi ini kan nggak mungkin kita jumlahin bener-bener. Jadi kita harus cari pola-pola tertentu. Nah, nomor 3, kita cari polanya. Katanya 7 tambah 77 tambah 777 tambah bla bla bla. Nah, sampai sini si 7-nya ada sebanyak 7 kali. Oke. Nah, caranya gimana, Miss? Nah, 777 lihat nih, 7-nya semuanya sama, nggak ada angka 66, 55, 321 nggak campur. Berarti ini polanya pasti sangat beraturan. Nah, bagaimana ini? Kita sederhanakan dulu. Coba kalau misalnya Miss keluarin 1, Miss kalikan 1, berarti ini 7. Berarti kalau 7 kali berapa hasilnya? 7 kali 1. Tambah yang 77 ini berarti tinggal 11. 7 kali 1 7. 7 kali 11 77. Dan seterusnya. Berarti ini 1 1 1. Karena di angka 3 berarti ada 3 angka 7, berarti juga ada 3 buah angka 1. Nah, tambahkan sampai seterusnya, berarti ini satunya juga ada 7 kali. Oke. Nah, bagaimana selanjutnya, Miss? Nah, ini juga akan kita cari polanya. Ini kalau soal-soal yang begini kita harus pintar-pintar cari polanya. Coba ya. 1 ditambah 11 itu hasilnya 12. 1 tambah 11 tambah 111 itu hasilnya adalah 123. Nah, jadi kalau dia 2 angka berarti jawabannya 12. Kalau dia ada 3, 1 tambah 11 tambah 11 jawabannya 123. Kalau bisa nggak percaya silahkan dijumlahin sendiri. 1 tambah 11 tambah 111 tambah 1111. Nah, ini kan ada 4 nih. Berarti ini pasti jawabannya adalah 1 2 3 4. Nah, 1 2 3 4. Nah, kalau misalnya dia 7 kali, ini gampang banget nih. Berarti ini 1 2 3 4 5 6 7. Kalau dia ada 2 bilangan berarti sampai angka 2. Kalau 3 3. 4 ujungnya. Kalau di sini 7 kali angka satunya berarti ini sampai 7. Nah, kalau ini tinggal dikalikan langsung. 7 dikali 1.234.567. Ini dikalikan seperti biasa. Untuk hasil kalinya ini bisa dicari seperti biasa ya. Untuk hasilnya itu adalah 8.641.969. Nah, ini untuk hasilnya. Yang ditanyakan di soal adalah jumlah digit hasil dari. Berarti jumlah digit. Jadi kalau udah ketemu angkanya ini, kita jumlahin angka per angka. Berarti jawabannya 8 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 1 tambah 9 tambah 6 tambah 9. Berarti ini berapa sih? Kalau kita jumlahin semua digitnya ini, nah jumlahnya adalah 43. Jadi jawabannya 43. Apa tuh? A. Oke. Sarah Wilson bisa memahami ya. Nah, sekarang Miss lanjut ke nomor 4. Oke. Nomor 4. Pasti katanya nomor 4 ini. Nomor 4 katanya, jika fx tambah 1 sama dengan 2fx dan f1 sama dengan 5, tentukanlah nilai dari f7. Kalau ketemu yang ff begini, biasanya kita juga harus menemukan pola yang bagus. Nah, ini nggak akan rumit. Ini udah dikasih tahu f1 sama dengan 5. Berarti kita bisa ganti-ganti variabel x di sini, bisa kita ganti suka-suka kita. Kalau di sini x-nya bisa kita ganti 0, boleh. Kita bisa ganti 7, silahkan. Jadi x di sini variabelnya berubah. Kalau x-nya diganti di sini juga diganti. Oke, Miss bikin fx tambah 1 adalah 2fx. Kita tahu kalau f1-nya adalah 5. Ini angka yang pasti nih ya. Ini membantu kita sekali nih. Nah, gimana kalau x-nya kita ganti jadi 2, misalnya jadi 1, x-nya sama dengan 1.
Berarti yang F-nya X ini jadi 1 tambah 1 sama dengan 2 kali F. X di sini juga jadi 1. 1, 1. Berarti ini jadinya 1 tambah 1 F2 sama dengan 2 kali F1. F1 kita berapa nih dia? F1 kita 5. Berarti F2-nya 10. Nah, membantu sekali. Nah, gimana kalau seandainya kita ganti X-nya sama dengan 2? Kalau sama dengan 2 berarti yang si X ini jadi 2. 2 tambah 1 sama dengan 2 kali F2. Kali F2. F2 kita berapa? Udah dapat. Nah, berarti 2 kali 10. Berarti F ini jadi F3. F3 kita adalah 20. Nah, tuh. Nah, kita bisa cari nih. Ternyata kalau kita urutkan 5, 10, 20, ini kan F1 ini seperti barisan dan deret yang udah kita pelajari kemarin. 5, 10, 20, dan seterusnya. 5 ke 10 tambah 5, 10 ke 20 tambah 10, berarti ini bukan aritmatika. 5 ke 10 kali 2, 10 kali 20 kali 2, oh berarti ini adalah barisan atau pola geometri. Nah, pola geometri udah tahu Wilson kalau untuk mencari suku ke, karena ditanya adalah F7, berarti ini adalah suku ke-7, kita butuh berarti F7 di sini sama dengan U7. Rumusnya A kali R pangkat N kurang 1. A-nya 5, rasionya berapa nih rasionya? Rasionya adalah 10 bagi 5, rasionya 2. Kita lanjut, A-nya 5, rasionya 2, N-nya 7 kurang 1. 5 dikali 2 pangkat 6. 5 dikali 64. 320. Berarti U7 atau F7 kita adalah 320. Jawabannya adalah D. Oke. Jawaban kita adalah D. Tuh. Bisa ya, semoga bisa mengikuti ya Wilson. Sekarang yang nomor 5. Yang nomor ini nomor 4. Nah, sekarang nomor 5. Nah, untuk nomor 5, nah Wilson harus tahu lagi ini jabar lagi. Kalau ketemu A kuadrat dikurang B kuadrat, nah itu sama aja dengan kita tambahkan mereka lalu kita kurangkan satu lagi. Perkalian antara penjumlahannya dengan pengurangannya. Kalau ketemu A kuadrat dikurang B kuadrat, kita kalikan penjumlahan angkanya dengan pengurangan angkanya. Contoh yang simple. 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Ini sama aja dengan 5 kurang 3, atau tambah dulu, dikali 5 kurang 3. 5 tambah 3, 8. 5 kurang 3, 2. Berarti 16. Nah, kalau kita mau cari satu-satu nih bisa nih. 5 kuadrat itu 25. 3 kuadrat itu 9. Berapa 25 kurang 9? 16. Sama ya. Jadi kalau ketemu soal yang begini, ada angka yang dikuadratin, kemudian tanda kurang, berarti itu perkalian penjumlahannya dengan pengurangannya itu sendiri. Nah, seperti soal yang nomor 5. Nomor 5 ini 100 juta 2 dikurang 99 juta sekian. Alhamdulillah. Ini sama aja kita menjumlahkannya kemudian mengurangkannya, perkalian antara penjumlahannya dengan perkurangannya. Kalau penjumlahannya berarti ini 100 juta 100,002. Nah, jumlah tambah siapa? 99 998. Nah, dikalikan dengan yang pengurangannya. Pengurangannya berarti ini 100,000,002 dikurang 99,999,998. Sama juga dengan yang di bawahnya. Berarti di 10,001 ditambah 9,999 dikali 10,001
kurang 9999. Nah, ini gampang nih. Tuh, bagi 102 ditambah 999 ini hasilnya adalah 200 juta. 200 juta. Dikali, ini kurungnya artinya kali ya. 100 juta 2 dikurang 99 juta 900 ini hasilnya adalah tinggal kurangin aja dari ujung belakangnya. 2 dikurang 8 gak bisa, berarti 12 dikurang 8 4. Ini lagi 10.000 tambah 9.000 ini jawabannya adalah 20.000. Dikali, kalau dikurangin 11 kurang 9 nggak bisa, 1 kurang 9 nggak bisa, 11 berarti ini jawabannya 2. Nah, berarti ini ada yang bisa dicoret, ada 20.000-nya nolnya berapa? 1 2 3 4, 1 2 3 4 coret, 1 2 3 4 coret juga. Nah, si 2-nya juga hilang, sisanya 4. 4-nya juga dibagi 2, sisanya 2 di sini. Di 2 1 2 3 4. 1 2 3 4. Berarti jawabannya adalah 20.000. Nah, kalau nggak bisa langsung bagi aja 4 bagi 2, 2. 200 juta dibagi 20.000 itu 20.000. Nah, jadi bisa dicari sendiri ini. Ya, jadi jawabannya 20.000. Jawabannya adalah D. Oke. Nah, kita 55 soal, Miss kirim videonya nanti bisa lihat. Oke, nanti kami lanjut lagi soal selanjutnya.